Di video kali ini saya akan membahas lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Mari kita mulai dengan membahas komponen pertama dari lingkungan internal, yaitu lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi alam dan geografis suatu daerah yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Selanjutnya, mari kita bahas poin pertama dari lingkungan fisik, yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis mencakup lokasi fisik suatu daerah, seperti pegunungan, sungai, dan pantai. Faktor ini sangat penting karena mempengaruhi aksesibilitas sumber daya alam dan infrastruktur transportasi. Misalnya, daerah yang terletak di tepi pantai memiliki keuntungan dalam perdagangan internasional melalui pelabuhan. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu sumber kekayaan alam, di mana sumber kekayaan alam meliputi mineral, hutan, udara, dan sumber daya lainnya. Ketersediaan sumber daya ini menentukan potensi ekonomi suatu wilayah. Misalnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Negara yang kaya akan mineral seperti tembaga atau emas dapat menarik investasi asing di sektor pertambangan. Yang ketiga, kondisi demografi, di mana kondisi demografi mencakup statistik populasi seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat kelahiran. Pemahaman tentang demografi membantu perusahaan merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, populasi yang lebih muda mungkin lebih tertarik pada teknologi dan inovasi, sementara populasi yang lebih tua mungkin lebih memilih produk yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya yang keempat, yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial mencakup interaksi antar individu dalam masyarakat. Struktur sosial dan hubungan antar anggota masyarakat dapat mempengaruhi cara bisnis dijalankan. Lingkungan sosial yang positif dapat meningkatkan kolaborasi di tempat kerja dan menciptakan budaya perusahaan yang kuat. Yang kelima, lingkungan politik, di mana lingkungan politik mencakup kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Kebijakan ini dapat mempengaruhi regulasi bisnis, pajak, dan investasi asing. Perusahaan perlu memahami dinamika politik untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang dapat berdampak pada operasional mereka. Selanjutnya yang keenam, yaitu lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial budaya mencakup tradisi, kepercayaan, dan praktik budaya masyarakat. Ini sangat berpengaruh pada perilaku konsumen dan cara pemasaran produk atau layanan. Memahami nilai-nilai lokal penting bagi perusahaan agar dapat beradaptasi dengan pasar dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Yang ketujuh, yaitu lingkungan perlindungan dan keamanan, di mana perlindungan lingkungan dan keamanan mencakup aspek keamanan fisik serta perlindungan hukum bagi individu dan perusahaan. Keamanan yang baik meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi aset mereka. Selanjutnya, komponen kedua, yaitu lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik berhubungan dengan sistem pemerintahan dan kebijakan yang ada di suatu negara. Kebijakan ini dapat mempengaruhi iklim investasi dan operasional bisnis secara keseluruhan. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan politik untuk menghindari risiko hukum dan finansial. Yang kedua, lingkungan sosial budaya, di mana lingkungan sosial budaya mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain, serta cara bisnis dijalankan. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi preferensi konsumen serta strategi pemasaran produk atau layanan. Misalnya, pendekatan pemasaran yang sukses di satu negara mungkin tidak berhasil di negara lain karena perbedaan budaya. Yang ketiga, lingkungan HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Lingkungan HANKAM berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional serta perlindungan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Keamanan yang baik diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta melindungi aset perusahaan
dari ancaman seperti terorisme atau konflik sosial. Yang keempat, lingkungan hukum, di mana lingkungan hukum mencakup semua peraturan yang mengatur aktivitas bisnis, termasuk hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Mematuhi hukum ini penting untuk menghindari sanksi atau litigasi yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya, komponen terakhir yaitu lingkungan ekonomi domestik. Yang pertama, sumber daya migas. Sumber daya migas atau minyak dan gas merupakan pilar utama ekonomi banyak negara karena menyediakan energi yang dibutuhkan untuk berbagai sektor industri. Sektor ini juga menciptakan lapangan kerja serta membayar pendapatan pajak bagi pemerintah. Yang kedua, sumber daya non-migas, di mana sumber daya non-migas mencakup sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor non-migas sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada migas dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Yang ketiga, sumber daya pajak. Sumber daya pajak adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari berbagai kegiatan ekonomi melalui pajak. Pendapatan digunakan pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Kebijakan perpajakan yang efektif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.